rumah yang tepat berada di belakang gedung perkantoran dan SCBD-nya Jakarta Timur, tepatnya di belakangnya Jalan MT Haryono di daerah Cawang. Kamu bisa lihat rumah yang satu ini karena bisa banget buat kamu sewa-sewain, buat rumah dinas, ataupun buat kos-kosan, dan juga bisa buat usaha seperti kuliner, minimarket, dan lain sebagainya. Semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini kita lihat, ini adalah rumah yang udah cakep banget, siap huni, terawat banget ya teman-teman, yang mempunyai luas tanah total 220 meter persegi dengan lebar 11 meter dan panjang 20 meter, serta luas bangunan 250 meter persegi, 2,5 lantai dengan 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Rumah ini tuh terletak bener-bener persis di belakangnya gedung-gedung perkantoran dan SCBD yang ada di kawasan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Jadi di depan saya ini bisa kita lihat tuh ada Hotel Fasaka, gedung Waskita Tower, HK Tower, dan juga apartemen serta hotel Harper daripada MT Haryono, Jakarta Timur. Jadi bener-bener ya, literally rumah ini tuh gak cuman bisa dijadiin buat tempat tinggal aja, tapi bisa juga buat rumah dinas, untuk kamu sewa-sewain sehingga kamu bisa dapetin passive income, atau bisa juga yang namanya pekerja kan banyak banget di sini. Bisa banget buat kamu bikin kos-kosan nih teman-teman, ataupun bikin tempat usaha macam minimarket, area barbershop, lalu ada coffee shop, atau kuliner juga bisa banget di rumah ini nih. Apalagi rumahnya juga semua legalitasnya udah lengkap banget dan rumahnya apik terawat, siap huni banget. Langsung aja kita lihat yuk bagian dalam rumahnya. Melewati pagar, kamu akan ketemu dengan carport yang muat untuk satu mobil besar seperti ini. Bagian lantai daripada carportnya udah dilapisi dengan keramik dengan warna abu-abu gelap berukuran 60x60 dengan permukaan yang kasar nih. Di bagian atasnya juga dilengkapi dengan kanopi dengan atap dari polikarbonat dan rangka yang terbuat dari stainless steel nih teman-teman. Selain carport ini, untuk mobil kesayangan kamu juga bisa ditaruh di garasi yang ada di bagian belakang saya ini. Untuk garasi mobilnya juga sudah bisa muat untuk satu mobil Alphard besar nih teman-teman. Di bagian sebelah kiri bisa kita lihat di sini ada akses tangga menuju ke teras bagian depan rumah dan juga pintu utamanya seperti ini. Dan di sini masih terdapat area taman untuk penghijauan depan rumah ya. Cakep banget, walaupun tamannya mungil, tapi bisa kamu tanami dengan tanaman penghijauan kesayangan kamu. Lihat, untuk terasnya ini juga udah dilengkapi dengan satu lampu penerangan, dan di sini udah terdapat topian ya teman-teman untuk mencegah air hujan tampias di sini. Di bagian tangga dan juga teras depan rumah ini kita bisa lihat udah dilapisi dengan homogeneous tile ukuran 60x60 dengan warna coklat kemerahan seperti ini nih teman-teman. Dan untuk keramik ini juga anti licin ya, jadi kalau kena tampias air hujan pun tuh gak akan licin kalau kamu melangkah di atas ini. Rumah ini udah dilengkapi dengan satu unit pompa jet pump seperti ini. Jadi kalau untuk airnya tenang aja, udah aman dan juga udah bersih banget di sini. Dan masih terdapat satu taman kecil sebetulnya yang saat ini difungsikan sebagai gudang kecil di bagian sebelah kiri depan seperti ini. Sekarang kita lihat ke bagian depan rumahnya ya. Yuk. Memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan ruang keluarga yang cukup spacious dengan ukuran kurang lebih 4 meter x 4 meter di sini ya. Bisa kita lihat di samping daripada pintu terdapat bukaan jendela besar nih teman-teman, dan juga ada satu jendela yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udara serta pencahayaan alaminya pastinya udah terjamin di ruang tamu ini. Dan di ruang tamu ini bagian atasnya juga udah ada drop ceiling dan dilengkapi juga dengan satu unit AC split seperti ini. Melewati ruang tamu, masuk menuju rumah, di sebelah kanan saya terdapat satu kamar tidur anak di lantai 1 ini. Kamar tidur anaknya cukup spacious dengan dimensi kurang lebih 4 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini ada space untuk taruh meja kerja ataupun area meja belajar seperti ini di depan daripada jendela. Jendela ini terbuka mengarah ke taman bagian depan samping rumah. Untuk kamar tidur anak yang ada di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan satu unit AC ya.
Di bagian lantai daripada kamar tidur anak ini sudah dilapisi dengan homogeneous style ukuran 60x60 dengan warna putih keabu-abuan seperti ini. Kamar yang ada di bawah ini bisa kamu pergunakan untuk kamar tamu, kamar orang tua, ataupun kamar anak ya. Atau kalau kamu yang kerja dari rumah juga bisa dijadikan sebagai home office kamu. Lalu untuk kamar mandi anak terletak di seberang daripada kamarnya. Di sini bisa kita lihat kamar mandi anaknya juga cukup spacious ya teman-teman. Kamar mandi anaknya dimensinya sekitar 2x2. Di sini bisa kita lihat udah ada wastafel, toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan juga ada area kamar mandi basah atau area shower seperti ini yang dipisahkan oleh divider dari kaca dengan gagang dari stainless seperti ini. Bisa kita lihat ya, untuk area kamar mandi kering dan juga basahnya terdapat perbedaan level daripada lantainya. Di bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini udah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna putih di bagian lantainya dengan permukaan kasar, dan di bagian dindingnya ukuran 60x40 dengan warna putih yang matching dengan bagian lantainya. Bisa kita lihat juga untuk area showernya di sini udah dilengkapi dengan 2 head shower, yaitu rain shower dan juga shower yang bisa dicopot pasang seperti ini. Untuk kamar mandi ini juga udah terhubung dengan pipa air panas dingin ya, jadi tinggal pasang water heater aja di atasnya. Untuk sirkulasi daripada kamar mandi yang ada di lantai 1 ini udah dikasih 1 jendela yang bisa dibuka tutup dan juga 1 exhaust fan untuk membantu sirkulasi udaranya. Nah, sekarang kita mau lihat ke ruang keluarganya yang gede banget kayak gini, spacious banget. Jadi kebayangin nih, kalau lagi kumpul-kumpul keluarga di sini muat banget ya. Mau cucu, ponakan, tante, om, semua bisa muat banget semua di sini. Di sini bisa taruh sofa besar-besar, 3 seater yang letter L. Di sini masih kasih untuk coffee table, dan di bagian depan nih bisa kita pasang untuk TV. Di sini ada lemari TV yang gede banget. Ini udah interior made ya teman-teman, jadi custom made khusus buat ruang tamu daripada rumah ini. Tinggal taruh TV-nya aja, mungkin mesin karaoke atau DVD player. Sekarang udah bisa Netflix and chill kan ya. Nah, luas banget untuk ruang keluarga ini. Itu juga terdapat bukaan jendela besar menghadap ke taman bagian belakang rumah. Sirkulasinya lancar banget, pencahayaan juga dapet, karena selain taman ini di bagian atasnya itu juga dikasih skylight nih bagian atas, walaupun rumah ini udah aman banget karena ditutupi dengan kerangka besi nih teman-teman. Untuk dimensi daripada ruang keluarga ini juga cukup lega, kurang lebih sekitar 7 meter dikalikan dengan 6,5 meter seperti ini. Untuk ruang keluarga ini ceilingnya udah ada drop ceiling yang cantik dan juga sudah dilengkapi dengan 1 unit AC seperti ini. Selain itu di ruang keluarga ini udah dilengkapi dengan meja bar yang cantik kayak gini nih teman-teman. Jadi tinggal pasang aja kursi high chair di bagian depannya. Bisa buat sarapan atau untuk menjamu tamu juga bisa banget ya di sini. Tuh, masih cakep banget, masih kokoh banget karena custom made furniture ini juga dibuat khusus banget buat rumah ini dengan spek yang paling tinggi. Kita lihat nih dari ruang keluarga dan juga area bar, kita bisa lihat di sini adalah area ruang makannya. Area ruang makannya juga spacious banget, kurang lebih sekitar 5 meter kali 5 meter nih teman-teman. Di sini kamu bisa taruh untuk 6 seater juga masih muat banget ya. Dan terdapat bukaan jendela dan juga pintu akses menuju ke taman belakang seperti ini. Taman belakangnya juga cakep banget loh teman-teman. Di sini ada air terjun mini ya di dalam taman belakang ini, bisa kamu taruh-taruhin buat tanaman-tanaman nih, dan nanti kasih water fountain. Di bagian bawah juga udah ada kolam ikannya. Buat kamu yang suka pelihara ikan koi, buat hoki cocok banget nih, ada di bagian sini. Dan di sini juga bisa taruh buat anabul peliharaan kamu nih. Anabul kamu bisa nih pet friendly di bagian belakang untuk area pupu dan pipinya. Karena areanya kan terbuka ya, jadi bener-bener enak banget untuk sirkulasi udara di bagian area ruang makan ini pun juga udah oke banget nih teman-teman.
Untuk ruang makan ini juga sudah dilengkapi dengan satu unit AC seperti ini ya. Melewati ruang makan, kamu akan ketemu dengan dapur bersihnya yang cakep kayak gini. Dapurnya juga udah gede banget ya. Ukurannya sekitar 3 meter kalikan dengan 7 meter nih teman-teman. Karena dia panjang banget. Nah, bisa kita lihat di sini udah ada kompor tanam, di bagian bawahnya juga udah dilengkapi dengan oven. Lalu di sini juga udah ada cooker hoodnya nih teman-teman. Di sebelah kanan kiri dan atas bawah itu semuanya udah ada kitchen set, ada banyak-banyak banget lemari penyimpanan untuk taruh perkakas masak kamu di sini. Di sini juga udah dilengkapi dengan sink ya. Dan area sini bisa buat taruh meja island. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada acara bisa taruh di sini nih untuk makanan sajian pesta kamu. Kitchen set ini masih cukup oke ya, masih cukup prima. Jadi kalau kamu beli bisa langsung dipakai. Atau misalnya kalau kamu kurang suka dengan warnanya, bisa kamu cat duko ulang dengan warna kesukaan kamu. Kalau aku sih lebih prefer yang warna putih kali ya. Lalu untuk tabletopnya ini juga udah oke banget karena udah menggunakan granit nih teman-teman yang berwarna hitam seperti ini. Di sini ada satu pintu yang menuju ke area service. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa langsung kunci aja ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi pergi keluar kota, ART kamu supaya nggak bisa masuk ke bagian utama dari rumah ini, tinggal kamu kunci aja pintu yang ada di sini. Pintu ini kalau kita buka terhubung menuju ke bagian dapur kotornya seperti ini nih teman-teman. Dapur kotornya juga nggak kalah cakep dan fungsional. Di sini udah ada kompor, lalu di bawahnya juga udah ada oven, bagian atasnya ada cooker hoodnya. Lalu di sini juga udah ada dilengkapi dengan kabinet-kabinet dan kitchen set untuk storage-nya nih teman-teman. Di sini ada sinknya juga cukup besar untuk cuci-cuci perlengkapan makan, perlengkapan masak maupun untuk sayur-sayuran kamu. Dan di bagian belakang juga udah ada area untuk prepping untuk potong-potongnya. Di sini bagian tabletopnya juga lagi-lagi udah menggunakan granit ya teman-teman. Lalu di sini ada satu pintu lagi. Ini adalah pintu menuju ke area carport yang ada di awal video. Coba kita lihat ya. Garasi ini muat untuk satu mobil seperti ini, dan untuk mobil Alphard itu udah muat banget di sini karena garasi ini udah cukup oke. Di bagian atas dari garasi ini juga udah dilengkapi dengan storage ya teman-teman. Dan terdapat satu tangga putar menuju ke area service yang ada di atas. Jadi kalau misalnya ART kita itu nggak perlu melewati pintu utama untuk mengakses area service untuk cuci jemur ataupun ke kamar mereka, itu bisa dari sini nih teman-teman. Railing tangganya nih teman-teman bisa kita lihat ini udah dikasih stainless yang cakep banget kayak gini ya teman-teman. Rumah ini bener-bener asli terawat banget. Dan bisa kita lihat di bagian area tangga wardrobe-nya itu ada kaca tinggi banget, kanan kirinya itu dikasih glass block. Jadi area tangga ini tanpa lampu pun siang hari kayak gini nih udah kerasa terang banget seperti ini. Di lantai 2 ini sudah terdapat 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi sharing dan 1 master bedroom dengan kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak yang pertama ya. Yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, luas banget nih teman-teman. Jadi untuk kamar tidur anak yang pertama ini, dia luasannya kurang lebih sekitar 4 kali 5 meter nih teman-teman. Di kamar tidur anak yang pertama ini juga udah lengkap banget. Di sini pemilik jualnya itu include dengan barang-barang yang udah ada di sini. Di sini bisa kita lihat ada queen size bed ya teman-teman, yang ada dipannya juga. Di bagian kanan dan kiri juga ada meja nakas yang udah interior made ya ini. Lalu di sebelah kanan bisa kita lihat di sini ada 1 meja rias dan masih terdapat 1 meja belajar lengkap dengan lemari untuk buku-buku, dan di sini juga udah ada lemari 4 pintu buat kamu taruh untuk baju ataupun barang-barang kamu nih. Nah, untuk kamar ini juga udah dilengkapi dengan 1 unit AC langsung bisa kamu dapatkan. Lalu untuk kamar ini juga udah dilengkapi dengan penerangan yang gede banget. Di sini ada jendela dan juga ada pintu. Nah, ini bukaannya tuh menuju ke bagian depan rumah dan kesambung sebenarnya sama balkon yang ada di belakang saya ini. Untuk kamar anak ini, bagian lantainya udah dilapisi dengan homogeneous style ukuran 60x60 dengan warna putih agak sedikit krem seperti ini nih teman-teman. Sekarang kita mau melihat untuk kamar anak yang keduanya yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua dengan dimensi kurang lebih sekitar 4 meter x 4 meter ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat sudah ada dilengkapi dengan 1 lemari 3 pintu seperti ini. Selain itu juga udah dilengkapi
dengan satu unit AC split, dan tenang aja, untuk kamar anak yang kedua ini juga ada sirkulasi udara dan pencahayaan alami, yang dimana di sini disediakan 2 buah jendela yang kalau dibuka itu menuju ke taman bagian belakang rumah. Untuk kamar anak yang kedua ini, lantainya juga udah dilapisi dengan keramik ukuran 60x60 dengan warna yang sama. Kamar tidur anak ini mempunyai satu kamar mandi sharing ya. Jadi di sini bisa kita lihat udah ada wastafel yang dilengkapi dengan cermin besar di bagian atasnya. Untuk di bagian wastafel anaknya juga sudah dilengkapi dengan satu colokan listrik ya teman-teman. Jadi kalau mau nyatok atau mau pakai electric shower bisa banget nih. Dan ini adalah kamar mandi anaknya. Ini adalah kamar mandi anak untuk lantai 2-nya. Ukurannya juga cukup oke nih, 2x2 meter. Di sini udah dilengkapi dengan satu toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan ini adalah area showernya nih teman-teman, yang dibatasi dengan divider dari kaca seperti ini. Nah, bisa kita lihat head showernya juga udah ada 2, ada rain shower dan juga head shower yang bisa ditaruh seperti ini. Bagian bawahnya ini kita lihat ya, di dekat toilet duduk ini udah dilengkapi dengan satu floor drain, dan di bagian area shower juga udah dilengkapi dengan satu floor drain juga. Untuk showernya ini udah terhubung dengan pipa air panas dingin ya teman-teman. Jadi kalau kamu mau mandi air panas dingin, tinggal taruh water heater sentral aja nih teman-teman di bagian radiatornya. Untuk sirkulasi udara untuk kamar mandi ini udah dilengkapi dengan satu jendela kecil dan juga satu buah exhaust. Sekarang kita mau melihat untuk master bedroomnya yang gede banget dengan kamar mandi dalamnya. Yuk. Nah, ini adalah master bedroomnya, gede banget. Ukuran dimensinya kurang lebih sekitar 7 meter dikalikan dengan 4,5 meter nih teman-teman. Jadi spacious banget. Nah, bisa kita lihat di sini udah dilengkapi juga dengan satu ranjang ukuran king size bed merek King Coil ya teman-teman, yang dilengkapi dengan dipan setnya nih. Bagian kanan dari tempat tidur udah dikasih meja nakas seperti ini, bisa kamu taruh-taruh untuk lampu tidur ya teman-teman. Dan di sini juga ada area untuk kerja, jadi udah ada meja kerjanya. Lalu di seberang daripada tempat tidur udah dikasih lemari gede banget dengan 6 pintu nih teman-teman. Dan di bagian kanan daripada lemari juga masih ada kabinet-kabinet buat taruh tas ataupun perintilan-perintilan lainnya. Setiap unit kamar yang ada di rumah ini udah dilengkapi dengan gording yang udah merupakan gording blackout nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk kamar tidur utama ini gordingnya warna coklat dengan bukaan jendela yang menghadap ke area taman belakang. Jadi untuk sirkulasi udara serta pencahayaan alami udah bisa didapetin dari jendela ini. Di bagian kiri daripada tempat tidur juga udah dilengkapi dengan meja rias yang besar seperti ini nih teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini semuanya udah interior made, jadi built-in. Warnanya juga masih oke banget, warna putih jadi netral, bisa langsung kamu gunakan nih. Selain itu, kamar ini juga udah dilengkapi dengan satu unit AC ya. Bagian lantai daripada kamar tidur ini juga udah dilapisi dengan homogeneous style berukuran 60x60 yang sama dengan kamar tidur anak yang lainnya. Nah, kamar yang ada di rumah ini rata-rata dilapisi dengan wallpaper yang dimana kalau kamu nggak suka bisa kamu copot aja nih. Nah, sekarang di sini ada pintu yang menuju ke bagian kamar mandi dalam. Yuk kita lihat. Kamar mandi utamanya tuh spacious banget, ukurannya kurang lebih sekitar 3,5x3 meter nih teman-teman. Di sini udah ada wastafel dengan kanan kirinya ini area counternya tuh gede banget, dan counternya juga udah memakai granit hitam kayak gini nih teman-teman. Jadi bener-bener kalau misalnya pasangan suami istri itu nggak berebutan ya, kita bisa taruh masing-masing area itu untuk bagian si suami dan juga si istri. Lalu di bagian bawah ini udah terdapat kabinet untuk taruh kebutuhan toilet list kamu. Di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan juga bisa kita lihat ini adalah area showernya yang cukup besar seperti ini teman-teman. Ingat ya, yang namanya toilet kering dan toilet basah itu pasti ada sedikit perbedaan level, sehingga toilet basah biasanya itu memang lebih rendah daripada toilet kering. Tapi selain itu juga udah dilengkapi nih dengan divider kaca yang mempunyai gagang stainless yang cantik seperti ini. Ini area showernya lagi-lagi udah dikasih 2 head shower, ada rain shower dan juga ada shower yang bisa copot seperti ini. Untuk pipa airnya, kamar mandi ini juga udah terhubung dengan pipa air panas dan juga dingin daripada rumah ini.
Nah, untuk floor drain ini di sini dikasih dua, ada di area shower, satu lagi di dekat daripada toilet duduk seperti ini. Nah, di bagian lantai dan juga dinding dari kamar tidur utama ini spesial ya teman-teman, karena menggunakan keramik yang ukurannya itu 40x40 di bagian lantai, yang warnanya itu mirip kayak batuan marmer ya teman-teman. Jadi untuk bagian lantai ini pakai keramik yang kasar, jadi nggak licin kalau kena air sekalipun. Dan di bagian dinding kita lihat di sini pakai ukuran 60x40 dengan warna yang match dengan bagian area lantainya. Untuk sirkulasi udara di kamar mandi utama ini sudah dilengkapi dengan satu jendela kecil dan juga satu exhaust. Nah, sekarang kita mau melihat untuk area servis yang ada di lantai 2 ini ya. Ini adalah area servisnya. Jadi kalau misalnya kamu lagi keluar rumah, untuk pintu ini bisa kamu kunci aja nih, sehingga untuk ARV itu nggak bisa masuk ke bagian rumah utama daripada rumah ini. Ya, depan saya ini kita lihat ini adalah tangga putar yang tersambung dari area karpet yang tadi udah kita lihat di bagian awal video ini ya. Di sini terdapat dua akses menuju ke bagian balkon depan dan juga menuju ke area servis di belakang seperti ini. Di sini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga seperti ini. Tapi lihat ya teman-teman, coba kita lihat ke sini. Kamar tidurnya itu spacious banget, kurang lebih 2 meter kali 3,5 meter tuh ada nih. Jadi kalau misalnya kamu taruh untuk ranjang susun masih bisa banget. Jadi misalnya kamu punya mbak itu 2 atau 3, masih bisa banget untuk kamar ini dan masih manusiawi banget ya. Untuk kamar ini pun udah dikasih jendela nih menghadap ke area yang tadi kita lihat di depannya tangga putar ya. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alami juga dapat untuk kamar pembantu ini sekalipun loh. Dan yang lebih gilanya lagi, untuk kamar asisten rumah tangga ini juga udah dilengkapi dengan satu unit AC split ya teman-teman. Ini adalah area untuk mencuci alat pel ya teman-teman, dan bisa kita lihat di bagian atas nih, rumah ini banyak banget storage-nya, jadi rapi banget, semuanya udah dipikirin. Di sini storage untuk taruh mungkin obat pel ataupun mungkin deterjen dan lain sebagainya itu bisa disimpan di bagian area servis ini. Dan bisa kita lihat ke arah sini nih teman-teman. Ini adalah area untuk taruh mesin cuci dan juga menjemurnya. Di situ udah ada satu keran dan juga ada pipa-pipa serta power outlet. Jadi bener-bener udah taruh mesin cuci itu udah dipikirin matang-matang di sini. Pipa air bersih dan juga pipa air bersihnya juga udah ada, tinggal sambungin aja ke mesin cuci kamu. Di sini juga sekali lagi udah dilengkapi dengan lemari kabinet seperti ini, jadi untuk taruh-taruh aneka kebutuhan kayak keset, kain pel dan lain sebagainya juga udah rapi banget ya di sini. Area jemurnya ini spacious banget teman-teman, kurang lebih sekitar 3 meter dikalikan dengan 4 meter nih. Dan bisa kita lihat di bagian belakang, ini ketemu dengan void di atasnya taman belakang ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah jendela ke kamar tidur utama. Di sini jadi kalau untuk bersihin jendela juga ada, bisa kamu lewatin nih untuk asisten rumah tangga kamu kalau kamu suruh untuk bersihin jendela kamar utama seperti ini. Dan kalau kita lihat ke atas nih, voidnya gede banget. Jadi ini meskipun siang hari kayak gini, di rumah ini lagi nggak dinyalain AC, saya juga nggak terlalu ngerasa kepanasan sih. Karena sirkulasi udaranya juga oke banget. Dan di sini bisa kita lihat pencahayaan alami dari atas juga dapat banget. Jadi kalau misalnya di rumah ini udah dikasih kerangka besi seperti ini, dan di atasnya itu udah dikasih atap dari polikarbonat seperti ini, tapi kalian bisa ganti menjadi tempered glass juga udah cakep banget nih teman-teman. Lalu kita bisa lihat di sini ada tangga, ini menuju ke area rooftop ya. Di bagian atas itu udah ada area toilet, area outdoor AC, dan juga ada area cuci jemur tambahan juga ada di bagian atas daripada rumah ini. Ini ada pintu yang mengakses ke arah balkon seperti ini, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada area jemur tambahan, atau mungkin kalau kamu suka yoga, meditasi juga bisa banget kalau mau butuh tempat outdoor kayak gini ya. Nah, di bagian belakang saya ini ada satu gudang kecil yang bisa dimanfaatin buat taruh-taruh barang-barang lah ya. Nah, ini tersambung juga menuju ke balkon yang tersambung
dari kamar tidur anak yang pertama tadi nih. Balkonnya menghadap ke fasad bagian depan rumah, jadi gede banget nih balkonnya seperti ini nih teman-teman. Bagian bawah daripada balkon ini juga udah dilapisi dengan keramik ya. Yang di depan kamar nih keramiknya warna coklat seperti ini nih teman-teman. Lalu bisa kita lihat bagian depan ini dikasih railing yang bahannya stainless, dan ini terawat banget stainlessnya karena kita bisa lihat ya, stainlessnya pasti juga bahan yang terbaik nih. Karena kalau stainlessnya yang murahan nggak mungkin bertahan lama seawet ini. Terus di bagian atas ini udah ada penerangan lampu, dan di bagian kiri itu bisa kita lihat itu mengarah ke bagian outdoor daripada kamar yang ada di lantai 2 ini. Jadi kalau misalnya tukang mau akses ke area outdoor tuh nggak perlu naik-naik, bisa di sini aja nih teman-teman. Yang namanya balkon pasti kena air hujan. Ini bisa kita lihat udah ada topiannya, dan di bagian bawah ini udah dilengkapi juga dengan floor drain untuk mengalirkan air hujan ke talang air nih teman-teman. Ini nih jendela serta ada pintu yang menghadap ke balkon dari kamar tidur anak yang pertama, bisa kita lihat seperti ini. Dan dibalik daripada yang tertutup ini juga aslinya pintu. Jadi teman-teman kalau mau akses tinggal buka aja nih yang ditutup papan ini. Cakep banget kan rumahnya, dengan luasan total 220 dan luas bangunan 250 meter, 2,5 lantai. Rumah ini punya surat-surat juga udah lengkap banget teman-teman. SHM-nya on hand, IMB juga udah ada, dan gratis buat kamu yang beli rumah ini udah include sama furniture. Udah ada sekitar 8 AC mungkin lebih ya teman-teman yang ada di dalam rumah ini. Dan bonus juga tambahan IMB tambahan senilai 60 juta dikasih gratis buat kamu yang mau membeli dan merenovasi rumah ini. Aduh, baik banget kan pemiliknya. Surat-suratnya udah lengkap, harganya juga affordable banget, dibuka hanya 7 miliar aja. Dan bisa kita lihat ini lingkungannya prestisius banget. Di depan daripada rumah itu langsung ketemu gedung-gedung pencakar langit seperti ini teman-teman. Area perkantoran itu bener-bener ada banget, makanya rumah ini juga aksesnya, lokasinya itu deket banget kemana-mana. Literally ya, 5 menit itu menuju ke stasiun bus, 5 menit menuju ke LRT. Di sini balik daripada gedung ini tuh langsung ketemu sama stasiun LRT yang gede banget teman-teman. Lalu di sini juga 5 menit menuju ke akses tol yang ada di dekat sini. Jadi aksesibilitas rumah ini tuh mudah banget, dan yang pastinya tidak pernah banjir ya. Apalagi yang tinggal di kota Jakarta seperti ini tuh pasti cari lingkungan yang bener-bener tidak pernah banjir. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja survei bareng aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188. Untuk KPR pun bisa aku bantu sampai dengan selesai. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk kamu yang ingin mengetahui tentang rumah-rumah serta informasi terbaru tentang properti yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, dan di seluruh Indonesia. Bye-bye, sampai ketemu lagi di episode review berikutnya.